Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem pembayaran. Pekan yang lalu, kita telah mempelajari materi bank sentral, di mana salah satu tugas bank sentral adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya dapat kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah Anda sekalian pasti pernah melakukan transaksi sistem pembayaran seperti pada gambar ini. Ya, ini contoh sistem pembayaran tunai atau langsung. Seperti ini ilustrasinya. Jika si A membeli beberapa keperluan untuk sekolah di sebuah toko, maka si A membayarkan sejumlah uang. Di sanalah terjadi sistem pembayaran. Oke, dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Adapun yang termasuk dalam komponen-komponen sistem pembayaran yaitu 1. Alat pembayaran atau payment instrument. 2. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. 3. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. 4. Saluran pembayaran. 5. Kebijakan. Dan yang keenam, hukum. Untuk lebih jelasnya, dapat Ananda lihat pada peta konsep berikut ini. Komponen sistem pembayaran yang pertama adalah alat pembayaran atau payment instrument. Alat pembayaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tunai, yaitu pembayaran dengan menggunakan uang kertas atau logam, atau yang disebut dengan uang kartal. Dan yang kedua, non-tunai, yaitu pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran media kertas, seperti cek, biliet giro, dan lain-lain. Atau media kartu, seperti kartu kredit, debit, dan lain-lain. Dan alat pembayaran media elektronik, seperti transfer kredit via RTGS dan SKNBI, Server Based Money. Komponen sistem pembayaran kedua yaitu sistem pembayaran itu sendiri. Sistem yang memproses berbagai instrumen pembayaran terdiri atas 1. Sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement atau disingkat dengan sistem BI RTGS. Adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Untuk lebih memahami tentang sistem BI RTGS, perhatikan dengan seksama bagan berikut ini. Komponen sistem pembayaran yang kedua yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau disingkat dengan SKNBI. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Untuk lebih memahami tentang SKNBI, perhatikan bagan berikut ini. Oke Ananda, apakah sudah disimak dengan seksama bagan SKNBI tadi? Jika sudah, kita lanjutkan yang ketiga,
yaitu sistem pembayaran dengan menggunakan Central Depository and Book Entry Settlement System atau yang disingkat dengan CBES. Sistem CBES merupakan platform elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan di pasar modal Indonesia. Sistem CBES ini diselenggarakan oleh lembaga yang bernama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat dengan KSEI. 4. Sistem pembayaran dengan menggunakan switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Jika kalian pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM, maka sistem ini disebut dengan Share ATM Network. Jika kalian melakukan pembayaran dengan menggunakan APMK berupa kartu debit yang digesekkan di mesin EDC yang telah disediakan di merchant-merchant, maka sistem ini disebut dengan Share Debit Network. Dan jika kalian melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, sistem ini disebut dengan Share Credit Network. Komponen sistem pembayaran yang ketiga adalah lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operator yang terdiri atas komponen sistem pembayaran yang keempat, yaitu saluran pembayaran atau delivery channel yang terdiri atas 1. Electronic Data Capturing atau EDC. 2. Teller Input atau petugas teller di bank. 3. ATM, anjungan tunai mandiri atau Automated Teller Machine. Mesin pengganti teller yang dapat melanjutkan instruksi pengiriman dana. Sebagaimana gambar yang tampak di slide ini. 4. Internet, mobile ataupun banking, seperti yang tampak pada gambar ini. Internet banking adalah saluran pembayaran yang diakses dengan internet. Phone atau mobile banking adalah saluran pembayaran yang biasanya dengan memasang aplikasi tertentu di ponsel kita. Selanjutnya, komponen sistem pembayaran yang kelima adalah kebijakan. Komponen sistem pembayaran yang terakhir, yang keenam, adalah hukum. Dari penjelasan sebelumnya tentang komponen sistem pembayaran, dapat disimpulkan peran sistem pembayaran dalam perekonomian diantaranya sebagai berikut. Adapun peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem pembayaran, yang pertama sebagai regulator. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yang kedua adalah sebagai operator. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang ketiga adalah sebagai user atau pengguna. Setelah mengulangi membaca dan memahami alur atau skema bagan proses sistem pembayaran BI RTGS dan SKNBI, adapun tugas KD4 atau keterampilan yang akan kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Buatlah di satu lembar kertas ukuran A4, beri identitas nama, kelas, nomor absen, serta judul tugas, dan tugas ini dilaminating. Oke, demikianlah penjelasan materi sistem pembayaran kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. See you in the next learning video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.